Halo teman-teman, jumpa lagi dalam pembelajaran PLSPD. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai hasil-hasil yang menonjol di Pulau Timor. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai letak dan luas, keadaan tanah, dan keadaan iklim. Nah, hari ini kita akan membahas hasil-hasil yang menonjol di Pulau Timor, mulai dari hasil peternakan dan hasil laut. Nah, teman-teman mempersiapkan buku PLSPD-nya hari ini. Oke, kita mulai. Teman-teman, pada buku PLSPD halaman 20, paragraf yang pertama menyebutkan hasil peternakan pada tahun 1960-an. Pulau Timor dikenal sebagai gudang ternak Indonesia. Sejak saat itu, sapi Timor banyak diekspor ke luar negeri, terutama ke Taiwan, Cina, dan Jepang. Nah, teman-teman, dewasa ini ekspor sapi Timor sangat dibatasi karena kebutuhan dalam negeri yang meningkat. Kurang lebih 27% kebutuhan daging di Indonesia dipenuhi oleh daging sapi dari Timor. Namun, akhir-akhir ini mutu sapi Timor semakin menurun, teman-teman, karena cara pemeliharaan yang masih tradisional. Nah, cara pemeliharaan tradisional adalah cara pemeliharaan di mana sapi-sapi terus dibiarkan berkeliaran mencari makan sendiri, hanya sewaktu-waktu dikandangkan. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat mulai mengusahakan sistem paron. Pasti teman-teman sudah mengetahui sistem paron, kan sudah pernah diajarkan pada pelajaran kelas 4 waktu lalu. Nah, sistem paron adalah sistem pemeliharaan sapi di mana sapi yang dipelihara itu diikat atau dikandangkan dan diberi makan secara teratur. Nah, dengan sistem ini diharapkan sapi lebih cepat besar dan dagingnya lebih gurih, lalu cepat terjual dengan harga yang mahal. Nah, teman-teman, sistem paron yang paling berhasil ada di Kecamatan Amarasi di Kabupaten Kupang. Teman-teman, di samping itu juga pemerintah sudah menyediakan berbagai jenis bibit sapi unggul untuk dikawinkan dengan sapi betina Timor dalam rangka meningkatkan mutu sapi di Timor. Nah, teman, pembelajaran kelas 4 waktu lalu kita sudah mempelajari beberapa ternak besar, khususnya sapi yang dipelihara di Pulau Timor. Ada 3 jenis sapi yang dipelihara di NTT, ada sapi Madura, sapi Bali, dan juga sapi Ongole. Teman-teman kan pasti masih ingat pembelajaran ini. Nah, teman-teman, selain sapi, kerbau, kambing juga banyak terdapat di Pulau Timor dan pulau-pulau lainnya. Nah, teman-teman, kambing di Pulau Timor dan Rote banyak juga dikirim ke Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Nah, teman-teman bisa melihat di buku PLSPD halaman 20 paragraf yang terakhir. Di situ disebutkan di Rote dan Sabu banyak terdapat domba yang digunakan untuk kebutuhan sendiri. Nah, kebutuhan sendiri ini artinya bisa juga dijual ataupun bisa dikonsumsi sendiri. Teman-teman juga bisa melihat di situ disebutkan kuda Sabu sejak dulu terkenal sebagai kuda pacuan yang tangkas dan mahal. Nah, teman-teman, selain hasil peternakan, yang akan kita bahas hari ini juga hasil-hasil laut. Teman-teman bisa melihat halaman 21 buku PLSPD. Di situ disebutkan Laut Timor dan Laut Sabu juga kaya akan berbagai jenis ikan, kerang, dan rumput laut. Jenis ikan yang cukup mahal harganya bisa dilihat di halaman 21. Di situ disebutkan ada ikan teri putih, cakalang, ikan merah, ikan kembung, dan ikan kerapu. Selain itu, ikan tembang dan ikan ekor kuning juga banyak terdapat di Laut Timor dan Laut Sabu. Teman-teman, dewasa ini usaha penangkapan ikan cakalang sudah diadakan secara modern dan hasilnya sudah diekspor. Jenis ikan lainnya diusahakan secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, hal ini antara lain disebabkan karena minat untuk menjadi nelayan di NTT atau khususnya Pulau Timor ini sangat kurang. Oh iya, teman-teman, bisa kalian lihat juga di halaman 21. Di situ disebutkan segala jenis ikan dapat diolah dan diawetkan menjadi berbagai jenis makanan bergizi yang mahal harganya. Nah, teman-teman, ikan dapat diolah menjadi berbagai panganan lokal. Bisa menjadi ikan asin, ikan tepung, ikan pindang, ikan kalen, ikan asap, dendeng ikan atau abon ikan, dan lain-lain. Nah, semua hasil pengolahan ikan ini jika dikemas dengan baik maka tahan lama dan dapat dijual dengan harga yang mahal. Teman, selain hasil ikan, hasil laut lainnya yang menonjol di Pulau Timor ada berbagai jenis kerang, terutama batu lola dan kerang mutiara.
Nah, pemeliharaan atau budidaya mutiara ini sedang diusahakan di Pulau Rote dan Kupang Barat. Demikian pula rumput laut. Ini sedang digalakkan atau diusahakan di Rote dan Pulau Semau. Nah, teman-teman, inilah hasil laut yang ada di NTT. Teman-teman bisa membaca kembali dan melihat bahwa di situ ada disebutkan 3 hasil laut yang berada di NTT. Yang pertama ada hasil ikan, ada hasil kerang, dan rumput laut. Nah, hasil-hasil ini sedang diusahakan dan terus diupayakan pengelolaannya oleh pemerintah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai hasil peternakan dan juga hasil laut yang ada di Pulau Timor. Nah, teman-teman ingat membaca kembali buku PLSPD dalam pembelajaran ini dan tetap belajar, karena kita masih dalam tahap pembelajaran online. Nah, tetap menjaga kesehatan teman-teman dan Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye.